Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam teman-teman dari waktu Indonesia bagian timur, waktu Indonesia bagian tengah, hingga waktu Indonesia bagian barat. Perkenalkan, saya Alka Saraswati dari tim Tekan PPM UGM 2021 Unetiron, dan teman-teman sedang mendengarkan podcast Suara Dimakan. Oke, tamu kita pada hari ini adalah Kak Lisandra Zulfa Anindita. Beliau seorang seniman dan musisi, mahasiswi dari Pendidikan Seni Musik Universitas Negeri Yogyakarta. Selamat sore nih Kak Liandra, apa kabar di hari Jumat yang asik ini? Nah, sebelumnya Kak Liandra lebih prefer dipanggil sebagai Kak Lisandra atau Kak siapa nih? Panggil siapa ya enaknya? Panggil Kak Acil aja deh. Oke, Kak Acil Acil. aja panggilan kesayangan. Selamat sore. Oke. Aduh lupa buat menyapa nih. Selamat sore semuanya. Selamat petang. Semoga semuanya sehat selalu ya. Amin. Kak Acil juga semoga sehat selalu ya. Boleh dong Kak Acil cerita tentang apa studinya nih di Pendidikan Seni Musik UNY. Apa aja sih aktivitas yang Kak Acil lakukan gitu loh sebagai mahasiswi Pendidikan Seni Musik? Ya, saya mahasiswi jurusan Pendidikan Seni Musik di Universitas Negeri Yogyakarta. Pada angkatan 2016 nih. Udah cukup tua juga ya saya. Enggak kok, belum tua-tua banget. Ya, dan di kegiatan saya biasanya saya ya seperti biasa kuliah. Terus sekarang sedang mengerjakan tugas akhir. Oke, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Dan semoga kalian cepat-cepat ya. Untuk kegiatan saya biasanya tuh nggak jauh-jauh dari musik sih. Seperti mengiringi acara nikahan, terus ya di kafe-kafe gitu-gitu. Oh gitu. Jadi apa full time gitu kah? Full time musician gitu sekarang selain kuliah? Ya bisa dibilang gitu. Waduh, berat. Mungkin kita pernah ketemu nih di kafe-kafe tapi kita nggak Mungkin ya, belum mungkin. kenal mungkin. Pokoknya Oke. kalau besok ada perkenalan Kak Lisandra gitu pasti itu saya. Waduh, nanti apa ya Kak? Biar kayak kenal artisnya gitu loh bawaannya. Aduh, bukan artis nih, gembel eksekutif nih. Oke. Terus boleh dong cerita Kak Acil nih gimana dulu terjun ke dunia musisi? Apakah mulai dari waktu kuliah di UNY ataukah sebelum kuliah di UNY udah ada mimpi-mimpi nih mau jadi seniman atau musisi gitu? Jadi kebetulan keluargaku itu bisa dibilang keluarga musik ya. Oh, Jadi ayahku dia guru musik di sekolahan mhm. di suatu kabupaten yang namanya Wonosobo. Oke, oke. Ya, itu kota kelahiran saya tuh. Oh, iya. Ya, Oke. dan saya juga belajar musik tuh dari kecil ya. Dari mungkin TK mungkin atau SD Oh, saya udah lama udah banget. iya udah lama. Kakak saya juga sama alma maternya sama saya. Oh, keren. PNY musik juga. Iya. Oke. Berarti emang dari masa kecil ya udah ini jiwa-jiwa senimannya tuh udah terpupuk gitu ya. Iya, sudah terbiasa juga Oke. ada di lingkungan seni gitu. Oke, soalnya biasa-biasa nih kan kayak aku gitu yang amatir-amatir gitu kan pengen jadi musisi cuma berapa lama doang terus habis itu ganti lagi jadi apa gitu kan gak jelas gitu masa depannya terus ternyata ada kasil yang sudah tercipta dari kecil gitu. Oke, Oke, tercipta. amazing. Iya, siap. Oke, nah terus spesifik tentang gamelan nih. Kalau tentang gamelan nih, Kak Acil udah berapa lama sih belajar tentang gamelan? Sepak terjangnya udah seperti apa sih di dunia gamelan tuh? Wah, kalau gamelan tuh dari kapan ya? Dari SD mungkin. Oh, Dulu lama SD, banget. ya dulu SD saya mengikuti lomba-lomba karawitan atau gamelan gitu di kabupaten saya di Wonosobo. Terus Heeh. SMP juga, SMA juga ikut ekstrakurikuler gamelan. Oh, itu Dan spesifik gitu Kak gamelannya? Gamelan Jawa atau gamelan mana gitu? ya gamelan Jawa, gamelan Jawa. Jadi Oke. dulu waktu SMP SMA tuh pernah diajakin apa ya kayak main gamelan di Semarang atau Solo untuk mengiringi tari gitu. Di Jakarta pun ya. Udah keliling itu ya, keliling Pulau Jawa Ya ya, keliling at Jawa. least gitu, keliling Pulau Jawa gitu, atas Ya, nama gamelan. ya bisa dibilang seperti itulah. Tapi enggak sih, baru beberapa tempat doang sih. Oke, boleh tahu nggak spesialisasinya apa nih Kak Acil di set gamelan itu yang beragam banget itu? Ah, banyak banget ya.
Jadi sebenarnya saya tertarik untuk mempelajari semuanya. Tapi dari awal SD itu saya pertama kali memegang instrumen gamelan tuh adalah bonang. Oh, benang. Oke. Bonang Barung. Terus SMP, SMA kadang pindah-pindah tapi untuk klasifikasinya tetap bonang. Nah, untuk waktu kuliah ini saya belajar kendang. Oke, siap. Yang kayak di posternya gitu gagah banget gitu. Iya. Tapi ada yang menarik lagi nih. Saya diajak banyak rombongan gamelan untuk memberi bumbu-bumbu modernisasi di gamelan gitu. Oh gitu, gimana tuh ceritanya tuh? Ya, jadi di UNY Musik saya memegang fokusnya tuh memegang instrumen saksofon kan. Sungguhnya memegang instrumen saksofon, tapi karena kecintaan saya terhadap gamelan mungkin saya diajak oleh beberapa teman saya untuk menggabungkan antara gamelan dan saksofon seperti itu. Oh gitu. Ada nggak tuh videonya di YouTube? Mungkin kan kita bisa nonton-nonton gitu buat pendengar. Mungkin ada nanti bisa dicek-cek lah. Oke. Nah, kan Kak Acil mulai belajar gamelan kan dari SD nih, dari usia yang masih sangat-sangat belia. Nah, itu apa sih yang bikin Kak Acil tuh kayak langsung jatuh cinta gitu pas masih belia ngeliat gamelan langsung wah gitu. Salah satu masa depan itu apa sih yang bikin gitu loh? Apakah tidak ada rasa bosan gitu? Apakah tidak ada rasa ya anak kecil yang suka pindah-pindah gitu kesukaannya gitu? Kalau itu ya, karena dari kecil saya udah berkecimpung di dunia seni, jadi saya untuk gamelan sendiri karena di lingkungan saya sangat banyak dan mungkin bisa dibilang tren juga untuk anak-anak kecil pada zaman dulu. Oh gitu, oke. Kalau di kampung saya, di daerah saya seperti itu. Dan untuk makin besarnya usia, semakin berkembangnya zaman juga, saya malah lebih tertarik dengan gamelan gitu karena di samping musik modern yang sudah merajalela, yang sudah terkolaborasikan dengan ini itu, justru malah saya tertarik ke gamelan karena kesakralannya, karena unik aja gitu teknologi zaman dulu yang membuat gamelan menjadi seperti itu dan sampai sekarang diperdengarkan dan banyak juga yang menguri-uri kalau orang Jawa istilahnya. Oh, jadi apa ya? Memang nggak bisa dibohongin kalau soal wisata mistis gamelan tuh nggak pernah mati. Dari dulu sampai sekarang tuh pasti orang seneng aja gitu dengerin tentang wisata yang satu itu. Iya. Padahal karena nilai spiritualnya juga terasa gitu loh, itu mempengaruhi psikis dan lain-lain kan. Gitu. Oh, menarik banget ya. Kalau itu juga sih salah satu teman bang dari psikologi ini, dia KKN ini dia juga mempelajari pengaruh gamelan dengan psikoterapis anak-anak gitu. Dan ternyata emang itu ya, memang berpengaruh gitu ya antara gamelan dengan psikoterapi orang-orang gitu. Ada pengaruhnya. Iya benar banget. Dan untuk kalau gamelan kan dulu kan sarana berdoa, sarana untuk memuji syukur pada Tuhan gitu kan. Jadi itu sangat menarik bagi saya karena nilainya, karena estetika itu. Filosofis. Keindahannya. Iya. Filosofis kali kita jam lama obrolannya ya. Oke. Iya, semakin malam semakin filosofis ya. Waduh, oke. Kalau Kak Acil ini ya, kan kita gamelan itu kalau di Jogja kita punya seperti Yogyakarta Gamelan Festival ya Kak Acil. Nah, tapi kita juga punya International Gamelan Festival yang terakhir kali dilaksanakan 2018 di Solo. Kak Acil pernah dengar atau mungkin Kak Acil penyelenggara atau mungkin Kak Acil justru main di sana? Boleh dong cerita kalau misalnya ada informasi gitu tentang itu. Dulu teman saya pernah mengikuti itu International Gamelan Festival ya. Tapi saya ini belum pernah ke sana sih, tapi pernah dengar, mungkin pernah nonton juga, saya nggak sadar. boleh. Oke, jadi ternyata temennya itu bergengsi juga loh berarti. Keren juga temannya Kak Acil gitu karena bisa ikut acara bergengsi. Jadi untuk pendengar yang belum tahu, International Gamelan Festival pada tahun 2018 diselenggarakan di Solo selama 7 hari. Itu mereka nggak cuma pameran set permainan telo atau slendro, tapi mereka juga punya eksibisi kesenian visual, fine art, kemudian eksibisi sastra, dan mereka juga punya konferensi yang membahas tentang berbagai macam isu-isu kesenian gitu. Jadi pada dasarnya acaranya itu sangat produktif gitu loh. Dan acara itu diselenggarakan di Benteng Vasteburg, kemudian diselenggarakan juga di Aula Besar Institut Seni Indonesia Surakarta dan di Aula Kecil Institut Seni Indonesia Surakarta. Kayak gitu teman-teman. Nah, International Gamelan Festival insya Allah akan diselenggarakan lagi pada tahun 2022 di Desa Wirun. Jadi buat yang penasaran bisa stay tune di Instagram @wirunheritage dan Instagram @abdipadawirun untuk informasi lebih lanjutnya. Gitu. Kenapa aku jadi sempat-sempatnya iklan di sini, iklan Instagram. Apa-apa. Ini kan forum bersama gitu kan. Ya mungkin besok jika ada waktu ya semoga aja kita dipertemukan ya di sana. Iya, siapa tahu kita kesana gitu kan. Kak Acil main
gamelan gitu, terus aku jadi panitia gitu kan, siapa tahu gitu. Amin, amin, amin. Amin. Oke. Setelah mendengarkan penjelasan yang sangat secuil ini yang cuma sejumput ini, Kak Acil sendiri mulai ada ini nggak pikiran gitu tentang event tersebut, kayak ada komentar-komentar sedikit gitu mungkin atau 1-2 patah kata-kata? Saya sangat interest ya, saya sangat tertarik dengan adanya event itu dan membuka jendela juga untuk masyarakat kita, untuk masyarakat luar negeri pun untuk melihat ini loh sesungguhnya konten dari Indonesia, asli Indonesia gitu loh. Kenapa nggak kita viralkan aja lagi kayak lagu-lagu yang sekarang mungkin di TikTok pada viral. Kenapa nggak Iya. kita viralkan gamelan yang mana itu adalah hal yang dikasih oleh Tuhan untuk kita semua menjadi ya budaya. Menarik banget ya. Iya bener banget teman-teman Kak Acil. Kita bisa loh memviralkan mereka kembali, membuat mereka naik lagi ke permukaan gitu loh sebagai kekayaan kita. Waduh, dalam banget kita nih. Kembali lagi ke filosofis gitu. Iya, balik lagi. Oke, jadi Kak Acil kalau dihitung-hitung ya, meskipun aku nggak jago menghitung ya, karena aku udah bertahun-tahun nggak belajar menghitung nih, anak FIB begini loh nasibnya. Berarti Sama HBS juga. aku simpulkan berarti udah 10 tahun lebih nih ya Kak Acil belajar gamelan ya, setidaknya kan 10 tahun berarti. Selama Kak Acil menekuni dunia gamelan gitu ya, apa sih sejarah gitu, titik sejarah gamelan yang menurut Kak Acil paling membekas gitu? Kalau aku nih, aku yang membekas tuh kayak bagaimana gamelan tuh mengalami akulturasi dari kesenian Hindu-Buddha Hindu-Buddha di Kerajaan Majapahit menjadi alat dakwah agama Islam gitu oleh para wali songo. Ini silakan dicemiu nih kalau nanti aku salah. Salah satunya itu tuh yang paling membekas. Tapi ada juga kayak ya mitos-mitos kayak katanya kalau kita di Jogja terus tengah malam dengar suara gamelan berarti kita disambut gitu. Kalau itu kan buatku ya sebagai yang amatiran gitu yang ilmunya cetek banget. Kalau buat Kak Acil, apa sih titik sejarah gamelan yang paling mengesankan gitu? Kalau titik sejarah itu lebih ke awal mula. Jadi sebelum Hindu-Buddha masuk ke Indonesia, itu gamelan sudah ada dan gamelan diciptakan pada 167 Saka, tahun Saka atau 230 Masehi ya kalau kamu tahu. Wow, oke, wow. Lama Itu banget ya. sebelum udah lama banget. Jadi sebelum Hindu-Buddha masuk ke Indonesia, gamelan tuh sudah ada yang mana diciptakan oleh Batara Guru yang memerintah sebagai raja di seluruh Jawa. Dan istananya itu di Bukir Mahendragiri di Medang Kamulan. Kalau sekarang Gunung Lawu. Oh, Gunung Lawu. Oke. Itu yang membekas banget karena apa ya? Sebelum Hindu-Buddha kan berarti itu Indonesia banget kan. Berarti masih pure dari Indonesia gitu. Nggak ada kayak belum tercampuri kebudayaan Hindu-Buddha gitu kan, berarti kebudayaan asli Indonesia itu gamelan. Masih Nusantara banget gitu ya. Nusantara. Yang pertama diciptakan oleh Batara Guru itu adalah gong yang fungsinya untuk memanggil dewa. Nah untuk karena pesannya banyak nih, nggak cuma memanggil dewa doang, lebih kompleks mungkin. Ia menciptakan 2 gong terus berkelanjutan hingga saat ini. Itu menurut mitologi Jawa seperti itu. Apa berarti dulu diciptakan kayak mulai gong terus dia mulai ke alat-alat lain gitu ya sampai jadi sangat kompleks gitu ya. Kalau untuk yang akulturasi dari Hindu-Buddha ke Islam. Ke Islam itu juga berkesan juga sih untuk saya karena nilai-nilai estetika gamelan tuh bukan sekedar estetika doang tapi nilai spiritual juga gitu. Jadi gamelan dari dulu sampai sekarang tuh kental dengan nilai spiritualnya, nilai kesakralannya gitu. Jadi nggak salah juga kalau misal ada tentang gamelan yang tiba-tiba mendengarkan suara gamelan itu seperti disambut seperti itu. Oke, menarik banget. Kayaknya sejarah gamelan yang seperti Kak Acil jelaskan ini yang dibuat oleh Batara Guru nggak dijelaskan di sekolah-sekolah ya. Jadi kita sangat-sangat dangkal gitu. Aku aja benar-benar baru dengar tentang ini. Ini karena apa ya? Karena mungkin bukti yang ditemukan yaitu relief dari Borobudur, terus prasasti dari Majapahit itu kan ditemukannya waktu Hindu-Buddha kan, era Hindu-Buddha. Nah, kalau ditelusuri lebih lanjut, mereka tuh menemukan alat tersebut, menemukan gamelan tersebut, terus digambarkan sebagai literasi sejarah gitu. Ya mungkin sebelum Hindu-Buddha masuk ke Indonesia juga udah ada gamelan tuh kan. Itu. Iya, udah setelah itu ya. Benar-benar masih zaman Nusantara banget. Sayangnya dulu diajarinnya kita animisme, dinamisme gitu kan. Cuma itu doang terus udah kita ganti bob ke Hindu-Buddha gitu.
Iya, padahal jauh lebih dalam dari situ. Ini makanya kenapa teman-teman harus ngikutin Pradiwakra tuh. Informasi-informasi penting yang nggak diajarin di SD, SMP tuh ada di sini. Narasumbernya keren-keren, ada Kak Acil gitu kan. Kita juga lagi belajar loh ini. Oke, Mohon oke. maaf apabila banyak kesalahan gitu ya. Dengan sejarahnya yang udah panjang banget nih, dari dulu sampai sekarang, dari 200 Masehi sampai sekarang, kemudian teman-teman yang masih muda banyak yang melestarikan. Menurut Kak Acil nih sebagai seniman gamelan gitu kan, apa sih yang membedakan gamelan dulu dengan sekarang? Distingsinya apa sih? Apakah soal wisata mistisnya? Apakah pelestarinya yang berbeda gitu kan? Atau fungsinya? Boleh dong Kak diceritain gitu. Kalau saya melihat literasi dan lain, kalau dulu kepemilikan gamelan tuh cuma kalangan istana doang yang punya. Jadi raja-raja, terus sultan gitu yang punya. Dan nggak bisa sembarang orang memainkan juga. Harus ada angkahnya, harus ada syarat-syaratnya seperti itu. Kalau dulu, karena tiap rombongan kesenian gitu kan mereka mempunyai itu karena berkembangnya zaman dan hukumnya sudah bukan hukum kerajaan gitu kan. Ya, merdeka Indonesia. Jadi sekarang itu lebih ke hiburan dan untuk misi ketahanan budaya seperti itu. Kalau dulu fungsinya untuk acara-acara suci yang sakral gitu, terus acara spiritual, doa-doa seperti itu untuk persembahan pada dewa-dewi dan lain-lain. Sehingga dulu lebih hikmat dan lebih nilai estetikanya tuh sangat terasa gitu, estetika dan spiritualnya. Dan itu pun yang membuat mistis dan suasana mistis dan mitos-mitos yang ada di masa sekarang terjadi, mungkin karena itu juga bisa jadi kan. Nah kalau sekarang tuh lebih ke sarana hiburan, ketahanan budaya, terus untuk mempertahankan kekayaan yang ada di Indonesia, dan juga nggak mungkin juga ya fungsi untuk sarana ibadah untuk agama gitu masih ada yang digunakan hingga sampai sekarang. Kalau misalnya kayak titik peralihan gitu dari yang dulu fungsinya cuma untuk sesuatu yang hikmat gitu, untuk doa-doa gitu-gitu, sampai sekarang jadi bisa untuk hiburan masyarakat gitu. Titik peralihannya di mana sih Kak? Apakah saat Indonesia merdeka atau pada kapan gitu loh? Sejak kolonial sih mungkin. Dari yang dulu wisata keagamaan untuk acara-acara suci seperti itu menjadi nilainya turun karena kita dipaksa untuk mempertunjukkan, untuk menghibur para koloni-koloni yang masih hidup pada saat itu. Emang sejarahnya ini bikin aku terkesima sampai aku bingung mau berkata-kata apa lagi gitu kan, kayak membayangkannya tuh gitu. Aku sempat baca juga sih Kak Acil, kalau misalnya boleh berkomentar nih. Jadi Ya, ternyata tuh dulu waktu zaman kolonialisme tuh ada sekolah gamelan ya yang didirikan gitu. Tapi sekolah gamelannya itu dia menginfluensi gamelan Nusantara itu jadi Bali banget atau Jawa banget gitu, dan kemudian itu mengundang penolakan dari masyarakat karena alasan multi etnis itu. ya pernah dengar, pernah baca juga nilai-nilai yang leluhur kita terapkan di gamelan itu di masa kolonial juga terkurang gitu. Kayak ya mungkin karena kita dijajah ya, jadi nilai-nilai kebaikannya di ini untuk gampang menjajah kita gitu. Nah, Tapi juga itu berpengaruh juga ke gamelan masa kini. Jadi malah semakin kesini semakin inovatif juga gitu. oke. Mungkin kalau nggak ada, mungkin kalau kita ambil hikmahnya, mungkin kalau nggak ada masa kolonial mungkin nggak akan sampai sekarang gamelan, karena mungkin nanti bosan atau apa gitu. Ya semua ada hikmahnya lah. Iya, jadi mungkin aja masih sekarang jadi eksklusif punyanya Sultan gitu-gitu kan, kita nggak bisa menikmati gitu. Iya. Ambil aja positifnya. Oke, lanjut nih Kak Acil. Kita udah ngebahas soal gamelan yang versi dahulu gitu dan sekarang. Kalau Kak Acil nih sebagai seniman gamelan, prefer yang mana nih? Dulu atau sekarang, pilih yang mana? Oke, kalau untuk memilih ya, prefer mana nih? Karena saya hidup di masa sekarang, saya mengalami masa sekarang, jadi saya kepo juga untuk mengetahui apa yang ada di masa lalu, apa yang ada di dulu sebelum value-value dari gamelan terkikis gitu. Berarti misalnya nih ada mesin waktu gitu ya yang akan membawa Kak Acil gitu ke masa lalu. Jadi pemain gamelan masa lalu gitu katakanlah, untuk Sultan gitu. Berminat lah ya Kak Acil untuk coba-coba Iya, gitu. sangat berminat. Pengen ngerasain aja gitu. Soalnya kan kalau sekarang kan kebanyakan untuk hiburan, untuk pertunjukan seperti itu. Kalau untuk yang pingit, yang sakral-sakral gitu, pengen nyobain juga sih. Nah, masih berlanjut nih tentang preferensi nih. Kalau begitu ada nggak sih yang Kak Acil sebenarnya tuh di dalam hati gitu, pengen benahi gitu? Apakah dari gamelan yang masa sekarang tuh Kak Acil pengen ngebenahi ini, atau gamelan masa lalu Kak Acil pengen membenahi sesuatu gitu? Ada nggak sih
pikiran-pikiran seperti itu? Ya, kalau untuk masa kini membenahi mindset tentang gamelan yang bikin orang-orang pikir adalah desoan gitu. Ini sebenarnya go internasional pakai banget bisa. Oh, oke. Dan untuk yang masa lalu aku bisa benahi, mungkin aku akan membenahi dari segi literasinya, dari segi sejarahnya gitu. Karena susah juga untuk mengetahui sejarah dari gamelan tersebut. Beginilah teman-teman, kenapa kita harus main gamelan? Karena kita akan jadi bijak ke bawah gitu. Iya, ke bawah ini. Oke, kita udah mau di pertanyaan terakhir banget. Bahkan udah pertanyaan terakhir nih. Sayang banget ya. Padahal obrolannya seru banget. Ngobrol dengan Kak Acil ini seru banget. Banyak banget ilmu yang didapat. Last but not least, Ya, apa nih? apa sih nih Kak Acil? Sekalian kita melakukan panggilan untuk generasi-generasi muda, utamanya di masyarakat Desa Wirun, masyarakat Desa Bekonang. Apa sih yang membuat gamelan tuh saat ini ya, meskipun harus bersaing dengan yang alat musik modern, musik-musik TikTok gitu kan, hyperpop gitu di TikTok. Apa sih yang membuat gamelan tuh masih stand out? Apa yang membuat gamelan itu untuk setiap orang tuh jadi alat musik yang kamu harus coba gitu? Apa sih yang membuat gamelan sangat spesial? Mungkin karena waktunya udah semakin malam. Jadi menurut saya yang membuat gamelan ada sampai saat ini dan masih terjaga sampai saat ini adalah karena itu warisan budaya dan itu kekayaan yang kita miliki. Di mancanegara mereka sangat tertarik dengan musik gamelan ini atas dasar unsur musiknya atau atas dasar sejarahnya, atas dasar nilai-nilainya juga gitu. Jadi itu yang membuat kita tertarik untuk menjaga kelestariannya dan juga untuk keterjagaan gamelannya tuh karena viralan. Oke. Kita harus, ini tugas kita sih untuk mempertahankan viralnya gamelan ini biar nggak deso gitu loh. Stereotipnya bisa kita hapus bersama-sama gitu ya. Iya, benar banget. Mungkin Kak Acil mau closing statement gitu? Ya, untuk yang terakhir saya memberi pesan buat teman-teman semua yang mendengarkan podcast ini. Semoga kalian tertarik dengan kekayaan yang kita miliki. Sebelum kita mencintai orang lain kan kita harus mencintai diri kita sendiri. Nah, siap. ya begitu. Itu analoginya. Okay. Anggaplah gamelan ini adalah kekayaan kita, kekayaan diri kita. Jadi kita harus seperti itu dan kita harus menjaga, jangan sampai tertinggal, jangan sampai generasi ke depan nggak tahu tentang gamelan dan seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Acil, dan itu dia jawaban dan closing statement dari Kak Acil. Sangat menginspirasi, sangat membuat hati merasa adem gitu dan tercerahkan gitu. Mantap banget emang Kak Acil ya. Informasi dan ilmunya tentang gamelan. Oke. Terima kasih. Iya, asik banget ternyata teman-teman kan mendengarkan seseorang yang passionate dengan kesenian gamelan gitu, mengungkapkan banyak sekali hal gitu yang kita nggak tahu di awal, sekarang kita jadi tahu gitu. Dan ini adalah budaya dan kekayaan kita gitu, warisan kita, pewarisnya gitu loh. Dan Kak Acil, terima kasih banyak Kak Acil matur nuwun yang sudah meluangkan waktu dan tenaganya untuk berbagi dengan kami di sini. Terima kasih juga udah mengundang saya untuk meramaikan podcast ini. Semoga semua bermanfaat ya. Amin. Amin. Terima kasih dan semoga ilmu yang bagikan itu senantiasa berkah. Amin. Oke, teman-teman, itu saja untuk Suara Diwangkara episode pertama kita. Stay tune, nantikan Suara Diwangkara episode berikutnya. Terima kasih sudah mendengarkan podcast ini. Kita sampai jumpa lagi. Salam nyeni dan salam budaya.